Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita kembali lagi di pertemuan sehabis Meet ya, dalam materi konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Yang pertama itu di teori negara hukum. Jadi kalau kalian nanti ngambil judul tentang PPKN skripsi tentang hukum, maka kalian akan memerlukan teori-teori hukum itu, ya. Karena bukan tidak bisa kalian ambil judul mungkin yang lebih ringkas, tidak penelitian ke sekolah atau tentang pendidikan, kalian ambil tentang umumnya, hukum-hukum tata negara segala macam, itu mungkin bisa. Karena kalau itu kita bisa melakukan penelitian studi normatif namanya. Studi normatif itu jadi kan tidak perlu ke lapangan. Karena kalau studi empiris kita ke lapangan itu memakan waktu yang cukup banyak. Masalah judul-judul skripsi kalian bisa lihat contohnya di internet, mana yang bisa studi normatif, mana yang studi empiris, ya. Kalau studi normatif itu kalian bisa bedakan hanya sebatas dari buku, internet, dan apapun yang bisa kalian dapat, ya. Tapi kalau kalian studi empiris, studi lapangan, kalian harus meneliti ke sekolah itu, ya. Jadi sini lagi saya terangkan juga supaya kalian nanti bisa memilih mana yang bisa membuat kalian mungkin lebih cepat tamat dari sini, ya. Kalian ini pun udah semester 3 nggak terasa kan, ini pun udah selesai Meet, udah nanti kita menjelang UAS, nggak sampai 2 bulan lagi kalian udah ujian UAS, berarti 2 atau 3 bulan lagi kalian udah masuk semester 4. Terus saya bilang selalu kalau kuliah itu tidak lama. Dari 12 bulan kalender, kalian paling banyak itu kuliah itu 8 sampai 10 bulan. Kalian boleh cek Jumat Sabtu tanggal kurangi 12 bulan, kurangi Jumat Sabtu sama tanggal merah, sama libur semester, pasti jumlahnya 2 bulan lebih. Itu di semua kampus, bukan hanya di kampus ini, ya. Jadi kita masuk ke teori negara hukum. Jadi seperti yang saya bilang di pertemuan sebelumnya, kita ini lebih kepada Reichsstaat, ya. Dibilang Reichsstaat atau negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum. Ya, apapun tindak tanduk kalian, apapun perbuatan kalian itu ditakar dengan hukum. Ya, benar tidaknya, legal ilegalnya itu hukum takarannya. Ya, kecuali kalau kalian ke agama, kalian kenanya di agama, maka takarannya agama. Ya, kalau Kristen misalnya kena ke gereja, kena hukuman dari gereja, maka takarannya agama, tidak dihukum nasional. Sama kalau kayak orang Islam, kenanya ke agama, maka takarannya adalah Al-Quran dan hadis, nggak ke hukum lagi. Tapi kalau yang dihukum ini, apapun yang kalian buat saat sekarang ini, apapun yang kalian katakan, itu ditakar dengan hukum. Apapun yang kalian lakukan di media sosial kalian, ya, FB, Instagram, segala sesuatu yang ada identitas kalian, kalau dia bernuansa negatif, pasti akan terjadi masalah, ya. Jadi di sini menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum, ya. Jadi baik atau tidaknya suatu hukum diselenggarakan dalam suatu negara bukan dari manusianya, tapi dari sifatnya. Ya,
kita menyuruh seseorang memimpin, maka kita harus tahu sifatnya. Ya. Kalau dia orang jahat, kita suruh memimpin sesuatu, pasti ajarannya pada sisi negatif lebih banyak daripada sisi positifnya. Ya, bukan berarti kita bilang yang baik itu selalu apa. Kita lihat kalau memimpin negara itu, yang memimpin negara-negara ini kita lihat kalau pemilihan itu track recordnya. Ya. Ada pemilihan presiden, ada pemilihan wali kota, ada pemilihan gubernur. Kalian lihat track recordnya, ada di internet, diupload KPU. Yakinkan diri kalian bahwa mereka adalah benar. Ya. Aturan konstitusional dalam suatu negara berkaitan secara erat juga dengan mempertanyakan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia yang terbaik sekalipun atau hukum yang terbaik selama pemerintahan menurut hukum. Ya. Jadi kalau dalam sistem negara hukum ini selalu dibandingkan mana aturan yang dibuat oleh seorang pemimpin itu lebih baik enggak dengan aturan hukum yang ada. Ya, karena kebanyakan aturan-aturan hukum kita ini berusia panjang. Seperti saya bilang, ya, ada juga yang pendek, yang bahkan kalau KUHP, pidana, perdata, kalian lihat itu dari zaman Belanda. Seperti saya bilang, KUHP itu sudah sejak lama ditinggalkan oleh Belanda, tidak dipergunakan oleh Belanda. Ya, jadi kalau kalian nanti belajar, misalnya ada kawan kalian yang sekolah hukum, yang kuliah hukum, ngambil S2 ke Belanda di bawah KUHP dari Indonesia, mereka pasti bertanya, kalian masih pakai ini? Ini sudah kami tinggalkan dari sebelum kalian merdeka. Udah jauh ditinggalkan dari sebelum Indonesia merdeka. Kalau nggak salah saya itu tahun 42 udah ditinggalkan. Ya. Makanya kalau dalam KUH Perdata dan KUH Dagangnya yang produk Belanda, ada beberapa aturan atau pasal, beberapa bab, terutama kalau di KUH Perdata di buku ketiga, kalian cek buku ketiga, itu sudah tidak lagi berlaku. Karena sudah ada peraturan penggantinya, Undang-Undang Indonesia, walaupun tidak dalam satu buku. Ya. Seperti perjanjian jual beli ada undang-undangnya, sewa menyewa ada undang-undangnya, itu di buku ketiga KUH Perdata yang warna biru putih yang petak panjang. Ya, itu ada penggantinya yang terbaru, yang produk Indonesia. Kalau memang sudah ada yang terbaru sesuai dengan pasal 2 aturan peralihan, maka aturan yang lama sudah tidak berlaku. Tapi kalau kita mempelajari hukum, tetap kita pelajari, ya kan? Kalau kalian mempelajari hukum perdata, pasti kalian mempelajari KUH Perdata, ya kan? Pasal demi pasalnya kalian, saya bilang bukan menghafal ya, kalian mengerti. Saya udah ajari teknik mengertinya. Ya, kalian cukup baca sekali udah. Masa kalian baca sekali pasal yang cuma 3-4 baris segini aja kalian nggak bisa ingat? Bukan yang segini 3-4 baris ya, paling segini. Ya, kalian baca, kalian ambil intinya dari bunyi pasal itu, kalian pasti bisa untuk memahaminya. Saya tidak bilang menghafalnya. Karena sejatinya undang-undang itu bukan dihafal. Ya, kalian mempelajari undang-undang apapun jangan dihafal. Kalau dihafal sekarang kalian bisa hafal, 2 tahun lagi kalian itu hilang. Nggak usah 2 tahun, sebulan lagi mungkin udah hilang kalau kalian hafal gitu. Nah, percaya kalian tes, kalian hafal mati undang-undang itu. Kalau enggak kalian ulang-ulang, 2 tahun lagi hilang. Tapi kalau kalian pahami, ya, nanti 10 tahun yang akan datang kalian ngajar, ingat kalian,
Oh, dulu yang saya pelajari seperti ini. Beda kalau dia dipahami. Ya. Aristoteles juga mengemukakan 3 unsur dari pemerintahan berkonstitusi. Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum. Jadi dalam pemerintahan berkonstitusi ini, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. Ya. Jadi dalam bentuk apapun organisasi pemerintahan yang ada di Indonesia ini untuk kepentingan umum, untuk kepentingan masyarakat banyak. Ya, apa? Dinas Kesehatan untuk menjaga kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Bulog untuk menjaga persediaan pangan Indonesia. Ya kan? Ada departemen kementeriannya masing-masing ada. Tapi untuk kembali ke seluruh masyarakat. Ya. Yang kedua, pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum. Bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi. Jadi di negara undang-undang kita ini, hukum itu untuk kepentingan umum. Kalau kalian baca undang-undang apapun, itu lihat, nggak ada yang menunjukkan bahwa pasal itu menuju kepada satu golongan tertentu, satu kelompok agama tertentu. Lain halnya kalau kalian baca undang-undang peradilan agama. Karena seperti kalian ketahui juga, kalau peradilan agama itu khusus untuk orang yang beragama Islam. Jadi kalau orang yang beragama non-Muslim, kalau yang misalnya Kristen, Hindu atau Buddha, misalnya ada kasus perceraian, harta gonogini, hak asuh anak, itu ke pengadilan negeri. Ya. Bukan ke pengadilan agama. Pengadilan agama mereka memutusnya berdasarkan syariat Al-Quran dan hadis, berdasarkan undang-undang agama. Jadi tetap dilaksanakan. Ya. Orang Islam di pengadilan agama, yang orang-orang non-Muslim ada di pengadilan negeri. Ya, kalau kalian Kristen, pastinya hakim yang menangani perkara kalian pasti orang yang beragama Kristen, yang mengerti tentang hukum yang ada di Kristen. Ya, bukan hakimnya orang yang beragama Islam. Begitu juga kalau Hindu, Buddha, Konghucu, ada terjadi misalnya gugatan perceraian ke pengadilan, pasti disesuaikan hakimnya dari kelompok mereka. Karena nggak mungkin kalau yang bercerai Kristen misalnya hakimnya Islam, yang hakim ini nggak ngerti hukum-hukum di Kristen. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, pemerintah berkonstitusi yang dilaksanakan atas kehendak rakyat. Ya, jadi pemerintah berkonstitusi ini didasarkan atas kehendak rakyat. Seperti yang saya sampaikan pada minggu lalu, bahwa wakil-wakil rakyat itu duduk berdasarkan pilihan kita. Jadi kita yang minta dia duduk, kita yang minta dia bekerja. Ya. Jangan bilang saya nggak milih Pak. Saya bilang nanti saya kan nggak milih Pak pemilu semalam. Ya, dengan kalian tidak memilih seseorang, maka dia naik. Sama kan? Kalian nggak memilih calon lain, berarti kalian mengizinkan dia naik. Secara nggak langsung kalian juga mendukung dia. Jadi jangan salah menyalahkan ketika seorang pemimpin sudah terpilih. Saya nggak pernah milih dia. Ya. Orang saya pemilu itu nggak ada milih siapa-siapa. Saya nggak datang untuk ke tempat pemilihan. Ya mungkin dengan kamu datang dengan memilih calon yang lainnya, mungkin calon lainnya yang naik. Itu kalau pikiran positifnya.
Ya, ciri-ciri dari negara Rechtsstaat atau negara hukum yang pertama, adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. Ya. Jadi ciri-ciri negara hukum itu ada undang-undang dasar yang mengatur hubungan kita dengan pemerintah, dengan lembaga-lembaga pemerintah semuanya. Ya. Bukan kita dibebaskan, tidak, tetap ada undang-undang dasar. Makanya kalian yang di PPKN ini paling tidak ngerti undang-undang dasar. Ya. Karena kalau kalian nanti mengajar di sekolah pun yang kalian ajari undang-undang dasar. Kalau kalian nggak paham undang-undang dasar, apa yang mau kalian ajari? Ya kan? Itu yang kalian ajari apa? Hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh pekerjaan di undang-undang dasar semua. Ya. Anak yatim dan anak terlantar dipelihara negara di undang-undang dasar semua. Kalau kalian nggak paham undang-undang dasar, kalian hanya bicara teori. Nanti saat mengajar di sekolah, ya, saya udah bilang kalau bisa kalian punya seperti yang saya bawa pada pertemuan sebelumnya. Kalian punya, itu lengkap dia. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan. Bagian kekuasaan sudah saya jelaskan di minggu lalu, bahwa di negara yang berdasarkan undang-undang ini, presiden tidak menguasai seluruhnya kekuasaan yang ada di Indonesia, tetap dibagi-bagi. Ya, lain kalau negara-negara yang sistem kerajaan, ya, kalau sistem kerajaan tetap berfokus pada rajanya. Kalau ini diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memajukan daerahnya. Ya, bebas daerah itu ingin mengembangkan daerah seperti apa. Karena nggak mungkin juga, ya, seorang presiden kalau mengerjakan sendiri, ya, dengan jangka waktu dia hanya bertugas 5 tahun, kalau terpilih lagi 10 tahun, nggak mungkin dia bisa membangun dari Sabang sampai Merauke, terlalu luas. Ya, dia pasti datang ke setiap provinsi. Ya, dia kayak Presiden Jokowi ini udah datang ke Kota Medan, udah datang ke Papua, datang ke beberapa kota yang lain. Ya, Sabang sama Merauke udah didatanginya, semua udah didatanginya. Untuk apa? Dia hanya melihat, ya, apa yang kurang, dibilangnya sama Mendagri, Mendagri bilang sama Gubernur sampaikan ke wali kota. Itulah sistemnya. Bukan presiden yang nangani sendiri. Ya, contohnya seperti apa? Seperti hari itu dia Presiden Jokowi jalan ke Sumatera Utara ini, ke Kota Medan, banyak jalan-jalan berlubang. Ya, dia bilang, mohon maaf kata-katanya mungkin nggak sama, nggak bisakah jalan ini lebih baik? Kalian lihat jalan di Sutomo, sudah mulus. Kalian boleh jalan ke Sutomo mau ke Krakatau sana. Kalau Sutomo yang masih di bawahnya ini, yang dekat Jeparis ini masih belum terlalu. Yang naik ke atas sana, itu udah naik sekitar 30 cm, itu cor beton. Saya tahu dulu saya ngajar di sana. Mulus jalan, nggak ada gerutulan, karena itu memang beton. Pengerjaannya pun setengah-setengah di beton dulu untuk tidak mengganggu transportasi. Jadi dia tinggal bilang ke gubernurnya, gubernur bilang ke wali kota, dilaksanakan, terjadi perbaikan, ya kan? Terjadi
Kadang dia seorang presiden ini pun tidak juga turun langsung. Dia mungkin kirim orang-orangnya, orang-orang di partai kan banyak yang bisa buat laporan, apa yang kurang di sana, apa yang kurang di sana, bisa diarahkan dengan lebih baik. Ya, diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat. Ya, jadi dari negara berdasarkan hukum dan undang-undang, diakui dan dilindungi hak kebebasan rakyat. Jadi rakyat itu bebas bersuara, ya, tapi tetap dalam jalur-jalur yang positif. Ingat, kalian bersuara di media sosial dengan jalur negatif, sekarang udah ada ITE, ya. Kalian bisa, kalau kalian ingin mengkritik pemerintah, kritik saja, tapi dengan bahasa yang santun. Jangan menjudge, jangan menghakimi. Ya, saya selalu bilang kepada mahasiswa saya, kalau kalian pun dalam musyawarah misalnya, dalam tempat tinggal kalian ada musyawarah, jika kalian dengar pendapat orang rasanya salah, jangan kalian salahkan. Ya, kita ingin memperbaiki pendapat orang, jangan disalahkan dia. Tapi kita bisa kasih pendapat seperti ini. Pendapat kamu itu bagus, tapi ada baiknya kita beri tambahan di sini. Ya, kita beri tambahan. Jangan dibilang diganti. Jadi kalau kita beri tambahan, nanti orang yang lain akan memperbandingkan mana yang dipakai. Orang yang lain pun akan mengerti bahwa sebenarnya kita ingin mengganti, tapi tidak ingin menyakiti hati orang lain. Ya. Jadi ciri-ciri Reichstag menunjukkan bahwa ide sentral Reichstag adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Ya, jadi yang di sini adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi, apapun ras, agama, golongan, warna kulit segala macam, kalian tetap sama di depan hukum. Ya, kalian gak usah merasa minder, gak usah merasa hebat. Gak ada, sama kita semua. Sama-sama manusia, sama-sama orang Indonesia. Ya, masalah kalian kaya atau apa itu kan urusan masing-masing, nggak bisa dijadikan patokan bahwa dia lebih hebat di hukum. Adanya undang-undang dasar secara teoritis memberikan jaminan konstitusional atas kebebasan dan persamaan. Ya, jadi adanya undang-undang dasar itu memberikan jaminan untuk kebebasan kita dalam mengemukakan pendapat. Ya, jadi seperti yang saya bilang bahwa yang kita kemukakan itu adalah dengan bahasa-bahasa yang santun, tidak memprovokasi, tidak memancing komenan-komenan yang negatif. Ya, kalau kalian memancing, membuat gaduh, kalian pasti diperiksa oleh polisi. Ya, di undang-undang juga memberikan kebebasan. Kalian diberikan kebebasan untuk memeluk agama, apapun yang mau kalian peluk agamanya. Ya, kalau yang dari lahir kalian berarti berdasarkan agama orang tua, bukan pilihan kalian. Saat kalian dewasa, di undang-undang diberikan aturan kebebasan kalian memilih agama. Setiap manusia diberikan kebebasan memilih agama, nggak ada paksaan. Kamu harus ikut agama saya, kamu harus pindah agama, nggak ada. Ya,
Orang-orang yang banyak pindah agama itu kalau kalian lihat di YouTube itu memang berdasarkan kemauannya sendiri. Ya. Bukan ada paksaan. Pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan dalam satu tangan. Ya. Jadi pembagian kekuasaan dari pusat ke daerah agar tidak tertumpuk kekuasaan di situ. Kenapa ditakutkan ada yang tertumpuk? Karena seperti tadi saya bilang bahwa jangka waktu seorang pejabat memimpin itu 5 tahun. Ya. Kalau dia ada periode berikutnya 10 tahun, bilang 10 tahun. Kita ada 34 provinsi, kalau nggak salah ya. Coba bayangkan, bagikan 34 provinsi 10 tahun 120 bulan. Jadi di satu provinsi kita berapa bulan sebagai presiden untuk menanganinya? Kalau kita nggak bagi kekuasaan itu, kerjaan itu kepada pejabat yang berwenang di daerahnya. Ya kan? 120 bulan bagi 30, bagi 30 berarti 4. Bilangan 30 provinsi aja yang simpelnya, berarti 4 bulan. Jadi kalau 34 provinsi kurang dari 4 bulan, bilang 3,5. 3,5 bulan bisa kalian pergi ke satu provinsi. Ya, kita sebagai presiden pergi ke satu provinsi, dalam waktu 3,5 bulan kalian selesaikan seluruh masalah yang ada di provinsi itu. Ingat, provinsi, bukan kota, saya bilang. Itu nggak masuk di akal. Makanya kita pergi ke satu provinsi, kita hubungi gubernurnya, kita jumpa dengan gubernurnya. Kalau presiden, kalau memang perlu bicara dengan wali kotanya, minta gubernurnya kumpulkan seluruh wali kota dan bupati. Ya, kumpulkan semua, sampaikan pendapat kita sebagai pemimpin atau sebagai presiden misalnya. Mereka yang bekerja, kita membuat tim pengawas untuk mengawasi. Kekuasaan yang berlebih yang dimiliki seorang penguasa cenderung bertindak mengekang kebebasan dan persamaan menjadi ciri khas negara hukum. Ya, contoh kekuasaan berlebih itu bersifat mengekang. Contohnya seperti apa? Seperti udah saya bilang, negara Korea Utara. Ya, kalau kalian jalan-jalan ke Korea Utara nggak apa-apa, bisa jalan-jalan. Kalian punya iPhone paling mahal sekalipun itu nggak guna, nggak ada jaringan internet di sana. Ya, masih lebih hebat kalian bawa 3310, bisa telepon mulai. Ya, makanya mana ada vlogger-vlogger dari Korea Utara, mana ada YouTuber-YouTuber dari Korea Utara. Ya, itulah kalau negaranya penuh aturan, dengan aturan yang ketat, tertutup dari dunia luar. Ketentuan bahwa Indonesia adalah negara hukum tidak dapat dilepaskan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai cita negara hukum. Kemudian juga terdapat dalam batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Alinea 1 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat kata pri keadilan. Dalam alinea 2 terdapat kata adil, dan terdapat kata alinea 3 terdapat kata Indonesia. Alinea 4 terdapat kata keadilan dan kata kemanusiaan yang adil. Jadi ini udah dikonsep semua. Ya, dalam Pancasila itu sudah dikonsep semuanya. Masalah apa? Masalah agama apa? Di ketuhanan yang pasal 1.
Di mana mencari penjelasannya? Di undang-undang dasar, di undang-undang yang terkait. Apa undang-undang yang terkait? Kalian cek di Google kalau kalian nggak tahu. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana dilihat di undang-undang dasar juga ada membahas bagaimana hak seorang manusia, hak seorang warga negara. Saya bilang hak untuk mendapat pendidikan, untuk mendapat pekerjaan yang layak ada di dalam undang-undang dasar. Jadi semua pasal-pasal itu ada di undang-undang dasar. Jadi antara Pancasila, undang-undang dasar, undang-undang, saya bilang selalu berkaitan satu dengan yang lainnya. Ya, harus dia berkaitan. Makanya kalau kalian melihat undang-undang itu, kalian download undang-undang di internet, kalian lihat ada konsiderannya. Konsideran itu melihat, mempertimbangkan, memutuskan. Ya, memutuskan dan menetapkan, memperhatikan, memutuskan, menetapkan. Itu pasti ada undang-undang dasar, ada Pancasila yang diperhatikan. Ya, semua yang dalam sila-sila itu untuk mencapai tujuan negara hukum, bahwa tujuan dari negara hukum itu adalah mencapai keadilan. Keadilan secara umum. Saya juga bilang bahwa keadilan itu tidak bisa kita tanya pada setiap orang. Karena taraf keadilan itu pasti berbeda antara penilaian seorang satu dengan yang lainnya. Contoh, misalnya ada istri pertama, ada istri kedua. Ya, seorang suami, kalau cerita adil gimana? Bulanannya berapa untuk istri pertama, berapa untuk istri kedua? Kalau gajinya 5 juta. Kalau menurut kalian berarti 2,5. Sebenarnya tidak. Kalau adil dalam sisi ini, bahwa adil itu adalah kalau memang 5 juta dia bisa 3 juta, 2 juta, atau 4 juta, 1 juta. Kenapa? Karena istri pertama pasti menemani si suami dari suaminya susah. Istri kedua dapatnya saat suaminya udah senang aja. Ya, nggak adil kalau istri kedua mendapat hak yang sama dengan istri pertama. Jadi kalau kalian ada yang kawan kalian misalnya jadi istri kedua, ingatkan dia bahwa memang haknya tidak sama. Ya, jangan tuntut hak sama suami. Kalau kalian tuntut hak yang sama dengan suami, berarti kalian menyuruh suami kalian berlaku curang. Ya, ya, negara hukum Indonesia selalu mencirikan pada ciri-ciri khas dari Indonesia itu. Ya, karena Pancasila diangkat sebagai sumber hukum. Jadi Pancasila, undang-undang dasar, seluruh undang-undang ditetapkan itu berdasarkan kebutuhan masyarakat. Harus sesuai dengan keadaan masyarakat. Ya, dalam pembuatan suatu undang-undang itu harus sesuai dengan keadaan masyarakat yang membutuhkan aturan pada saat itu. Ya, bukan suka-suka kita aja buat. Kita anggota DPR misalnya, kita suka-suka aja buat, yang penting ada. Enggak. Karena kalau sempat tidak
ada kebutuhan dari masyarakat terhadap undang-undang itu bisa dibatalkan. Negara hukum Pancasila dengan bertitik tolak dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diutamakan dalam asas kekeluargaan adalah rakyat banyak dan harkat dan martabat manusia yang dihargai. Ya. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 45 itu asasnya asas kekeluargaan. Nggak ada kelompok di situ. Ya, dalam Pancasila nggak ada kelompok. Kekeluargaan. Seperti saya bilang, apapun agama, warna kulit, golongan, adat budaya kalian, marga kalian, dalam satu kelompok, jangan pernah tonjolkan itu. Tonjolkan kemampuan kita. Ya. Kecuali kalian memang duduk sesama marga, sesama adat, atau satu kelompok agama, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau kalian duduk dalam forum yang umum, maka yang kalian tonjolkan kemampuan kalian. Sama kalau misalnya kalian masuk dalam SMA negeri, kalian lolos jadi guru di SMA negeri. Kan SMA negeri itu bukan satu agama di dalamnya. Ya, nggak bisa kalian bantai sama. SMA negeri itu nggak satu marga di dalamnya semua itu. Nggak bisa kalian bahas dalam satu marga. Kalau memang kalian mau bahas marga, ya kalian bahas seluruh marga. Misalnya kalian bahas marga Batak, ya kalian harus bahas seluruh marga Batak. Keluarga besar Batak harus kalian bahas. Jangan hanya satu. Jadi kalau ada yang siswanya berbeda marga, pasti akan terjadi kecemburuan. Kok yang marga saya nggak dibahas? Ya, jadi kalau kalian nanti pun jadi guru, kalian harus perhatikan hal-hal seperti itu. Ada yang kalian bahas untuk umum-umumnya aja, silakan bahas umumnya. Jadi kalau kalian memang mesti bahas mendalam, unsur-unsur lebih mendalam, kalian perhatikan akibatnya. Ya. Jadi materi pelajaran kalian ingin bahas ke siswa kalian, ya. Lihat dulu akibatnya. Di dalam itu misalnya ada 3 atau 4 agama berbeda, ya. Kalau saya bahas ini menyinggung nggak dengan agama ini, menyinggung nggak dengan agama ini. Kan? Nggak bisa kita sebagai guru kita bantai aja. Ya, kalau yang umum-umum ya nggak ada masalah. Tadi kan saya bilang yang khusus-khususnya, yang lebih dalamnya kita ajarkan. Karena nanti kalian yang bertemu dengan siswa-siswa. Syukur kalau kalian hanya ketemu siswa-siswa di sekolah dasar, nggak banyak nuntut. Kalau kalian ditempatkan di SMP dan SMA, yang mereka sudah tahu melawan, ya, dia akan menjawab apa kata kalian. Patmo Wahyono memahami hukum sebagai suatu alat atau wahana untuk menyelenggarakan kehidupan negara atau ketertiban dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Ya, di sini itu hukum itu sebagai alat atau wahana untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dalam negara. Jadi kehidupan bermasyarakat dalam negara juga diatur oleh hukum. Di mana batasan-batasan kita dalam mengemukakan pendapat ada di Undang-Undang ITE. Kalau kalian berpendapat di media sosial, ya,
Kalau kalian berkumpul misalnya ada berbeda agama, berbeda golongan, lihat yang kelompok kalian itu welcome nggak dengan perbedaan. Ya, kalau dia sensitif, nggak usah kalian bahas masalah-masalah yang menyinggung. Tapi kalau dia welcome, nggak ada masalah, nggak ada juga masalah kalian bahas. Fungsi hukum dilihat dari cara pandang berdasarkan asas kekeluargaan, yaitu menegakkan demokrasi sesuai rumusan 7 pokok sistem pemerintahan negara dalam penjelasan Undang-Undang Dasar. Jadi di sini fungsi hukum itu menegakkan demokrasi, ya, kebebasan berpendapat di muka umum. Lewat apa itu? Baik lewat aksi, ya, lewat media sosial segala macam. Silakan, ada aturannya. Kalau kalian mau buat aksi misalnya di kantor DPR atau di kantor gubernur, lihat ada aturannya. Kalian harus minta izin dulu dari kepolisian setempat untuk pengamanan. Karena kalau kalian membuat aksi tanpa izin, kalian bisa ditangkap. Ya, mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di sini juga fungsi hukum itu harus mewujudkan keadilan sosial. Makanya hukum itu tidak pernah mendukung satu kelompok tertentu. Ya, lain hal kalau tadi saya bilang masalah peradilan agama, karena memang kalau masalah yang menyangkut dengan kepentingan agama harus balik ke agama masing-masing, ya, kan nggak mungkin dibikin satu peradilan menangani masalah, misalnya masalah kekeluargaan, nah, contohnya misalnya perceraian segala macam, nggak mungkin dalam satu peradilan, hukumnya udah beda-beda. Karena kalau seperti saya bilang perceraian segala macam yang menyangkut urusan keluarga dan agama itu balik ke agama masing-masing. Ya. Kalau kalian harta gono gini, hak asuh anak, ya kan? Hak anak setelah perceraian itu kalian bisa tuntut. Tapi kalau dia ke pengadilan agama berdasarkan syariat agama, syariat agama Islam. Tapi kalau kalian ke pengadilan umum sesuai agama kalian dan suami saat menikah, ya. Lain hal kalau kalian setelah menikah terjadi perubahan agama, maka harus kalian daftarkan. Harus kalian laporkan lagi ke Kementerian Agama, ke Departemen Agama. Ya. Jangan nggak kalian daftarkan. Ya. Karena nanti saat terjadi masalah, jadi masalah bagi kalian. Misalnya ada si A menikah dalam keadaan Islam. Ya. Perjalanan waktu suami istri pindah agama misalnya ke Kristen, nggak dirubahnya. Jadi ketika ribut bercerai, perceraian tetap ke agama Islam karena nggak ada laporan. Ya, maka kalau maupun ke pengadilan negeri urus dulu, baru daftarkan ke pengadilan negeri. Ya. Hukum adalah wahana untuk mencapai keadaan yang tentram, bukan sekedar untuk kamtipmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, jadi tentram itu bukan hanya untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, tapi tentram bagi setiap insan seseorang
tentram dia dalam menjalani hidupnya, tenang dia dalam menjalani hidupnya. Ya, jangan dia sibuk ketakutan memikirkan hari esok. Patmo Wahyono menegaskan 3 fungsi hukum dilihat dari cara pandang berdasarkan asas kekeluargaan. Yang pertama, menegakkan demokrasi sesuai dengan rumusan 7 pokok sistem pemerintahan negara dalam penjelasan Undang-Undang Dasar. Ya, itu udah ya. Yang ketiga menegakkan peri kemanusiaan yang didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa dan dilandaskan secara adil dan beradab. Ya, peri kemanusiaan itu didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Di sini bilang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak ada difokuskan pada satu agama. Tetap Tuhan yang Maha Esa masuk ke seluruh agama. Ya, dilaksanakan secara adil dan beradab. Ya. Di kalian sebagai seorang mahasiswa ini di tengah masyarakat harus punya adab, kalian itu harus berubah. Ya, bicara nggak bisa lagi seenaknya seperti saat kalian tamat SMA. Karena kalau misalnya masyarakat, keluarga atau tetangga kalian sudah tahu kalian kuliah, pasti penilaian mereka lebih. Ya, kalau kalian lakukan hal yang sama, pasti mereka bilang, apa gunanya kuliah? Nggak bisa merubah sikapmu. Konsep negara hukum Pancasila memiliki ciri-cirinya yaitu adanya hubungan yang erat antara agama dan negara. Ya, apa ini diwujudkan dengan perayaan setiap agama di Indonesia, nggak pernah ada pembatasan apa-apa. Ya, jadi agama apapun kalau ada perayaan hari besar agamanya silakan, nggak ada yang ganggu. Bahkan mungkin di beberapa perayaan agama besar ada penjagaan polisi untuk menjaga keamanan. Ya. Bertumpu pada ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan ajaran agama masing-masing. Kembali ke ajaran agama masing-masing. Ya. Indonesia, pemerintahan Indonesia tidak pernah kita disuruh fokus pada satu agama. Bebas kepada agama sesuai pilihan kalian masing-masing. Kebebasan beragam dalam hal positif. Ya. Maksudnya kebebasan beragam dalam hal positif ini berarti dalam hal-hal yang positif. Ya, jangan hal yang negatif juga kalian lakukan. Orang bebas. Bebas, memang betul bebas, tapi dengan hal-hal yang positif saja. Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang. Ya. Ateis dilarang di Indonesia. Ateis orang yang tidak mempercayai akan adanya Tuhan. Ya. Contoh misalnya yang nyembah batu, nyembah pohon, ya, nyembah goa misalnya, nggak ada di Indonesia, nggak diakui. Ya. Kalau ini kan di Indonesia ini agama apapun ada rumah ibadahnya, jelas. Kalau mau ibadah ya di rumah ibadahnya. Kalaupun memang ada perayaan ibadah ke daerah tertentu, memang berdasarkan izin, udah dilaporkan.
Misalnya ada perayaan misa di Bali, nggak apa-apa, bisa. Kalau udah diurus izin gerejanya ke Departemen Agama, urus, kabari tempat yang kita ingin lakukan. Karena kalau misalnya di Bali juga bukan mayoritas Kristen, itu mereka mayoritas Buddha, ya kan? Kita harus izin juga ke Bali agar tidak menyinggung. Kalau memang dikasih baru kita laksanakan. Itu pernah dilaksanakan, memang ada. Asas kekeluargaan dan kerukunan. Yang ditekankan asas kekeluargaan dan kerukunan, bahwa kalau kita dalam duduk bersama itu tidak boleh ada yang kita tonjolkan dari perbedaan. Ya. Dari perbedaan agama kita itu tidak boleh kita tonjolkan. Ambil aja yang umum-umum. Ya, unsur-unsur pokok negara hukum Indonesia yaitu Pancasila, MPR, sistem konstitusi, persamaan dan peradilan yang bebas. Kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran terhadap Tuhan yang Maha Esa atau ateis atau sikap yang memusuhi Tuhan yang Maha Esa tidak dibenarkan. Seperti yang terjadi di negara-negara komunis yang membenarkan propaganda anti agama. Ya, kalau di negara-negara komunis itu ada propaganda anti agama, tapi di Indonesia itu tidak ada. Adanya hubungan yang erat antara negara dan agama, sehingga baik secara rigid ataupun mutlak maupun secara longgar ataupun nisbi, negara Republik Indonesia tidak mengenal doktrin pemisahan antara agama dan negara. Jadi dalam sistem bernegara juga ada agama. Dalam mencari solusi juga cari solusi berdasarkan agama. Panggil pemuka agamanya. Kayak kalau pemerintah kalian lihat dalam menyelesaikan suatu masalah, panggil pemuka agamanya. Teori negara hukum atau rule of the law, supremasi hukum dari negara hukum untuk menentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan kesewenang-wenangan. Ya, jadi supremasi hukum ini meniadakan atau tidak boleh adanya tindakan kesewenang-wenangan. Ya. Kita juga dalam kehidupan sehari-hari tidak dibenarkan melakukan kesewenang-wenangan. Ya. Kalau dibenarkan tindakan kesewenang-wenangan, maka akan terjadi kericuhan, kerusuhan. Misalnya dibenarkan membunuh orang, di jalan tebas saja orang, selesai. Tapi ini kan enggak. Ada aturan-aturan yang membatasi. Ada aturan-aturan yang dilanggar jika dilakukan. Persamaan di hadapan hukum di semua golongan. Ya. Siapapun kalian, apapun pekerjaan kalian, sama kalian di muka hukum. Contoh ini kasus Ferdi Sambo, jenderal, tetap juga didudukkan sebagai terdakwa di depan pengadilan. Ya. Terdakwanya hampir kebanyakan polisi, hanya satu apa dua yang tidak polisi, yang supir pribadinya dan ada satu ya asisten rumah tangganya yang laki-laki juga. Lihat,
itu bukti sama di depan hukum. Mereka tetap pakai baju oranye, ya. Mereka tetap dijemput di tahanan, mereka masuk tahanan. Jadi kalau kita melakukan pelanggaran hukum, kejahatan, tetap panggil polsek misalnya, diperiksa. Kalau memang udah masuk pengadilan, biasanya kita dikirim ke Tanjung Gusta, ya. Kalian boleh lihat Tanjung Gusta sana. Ada 3 itu penjaranya, penjara laki-laki, penjara perempuan, dan penjara anak. Anak yang paling ujung. Ada penjara itu. Ya, kalau kalian masuk Tanjung Gusta itu, nanti masuk ke dalam, yang pertama dapat sebelah kiri itu laki-laki, lapas laki-laki. Ke dalam lagi ada lapas perempuan. Makin ke dalam itu jauh. Saya pernah ke sana. Saya nggak masuk. Cuma ke laki-lakinya saya, tapi nggak masuk juga. Ya, kalau nggak punya kepentingan jangan masuk, karena nggak baik. Konstitusi adalah hasil dari the ordinary of the law, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu. Ya, jadi konstitusi itu, undang-undang itu bukan sumber, melainkan akibat, ya. Jadi undang-undang itu bukan sebab, ya. Adanya undang-undang itu bukan sebab, tapi akibat jika kita melakukan perbuatan, ya. Undang-undang itu berlaku akibat dari perbuatan kita. Jadi kalau perbuatan yang nggak ada, undang-undang itu nggak berlaku bagi kita, ya kan? Contohnya KUH pidana. KUH pidana itu nggak akan berlaku bagi diri kita kalau perbuatannya nggak kita langgar. Dia tetap jadi KUH pidana secara umum. Kita pelajari, kita baca, tetap. Tapi dia tidak dapat diberlakukan pada kita. Ciri negara hukum itu pertama adanya perlindungan hak asasi manusia, ya. Pemisahan dan pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, serta adanya peradilan administrasi negara dalam hal perselisihan. Kalau ada perselisihan dengan lembaga pemerintahan, dengan departemen pemerintahan, maka ada lembaga perselisihannya di peradilan tata usaha negara. Selesaikan di sana. Ya. Jadi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Makanya kalian boleh lihat peraturan-peraturan gubernur, presiden, segala macam, wali kota, itu selalu ada konsiderannya berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Ada undang-undang di dalamnya. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, kebebasan terhadap manusia. Adanya pembagian kekuasaan dan pengawasan dari badan-badan peradilan. Ya. Jadi negara hukum Pancasila seperti yang negara kita ini, Indonesia berdasarkan atas hukum atau Reksstat yang telah sering dilakukan baik melalui tulisan, diskusi maupun seminar. Ya, jadi kalau kalian lihat dalam beberapa tulisan-tulisan di internet, jurnal, artikel segala macam, itu banyak bahwa Indonesia negara berdasarkan hukum atau Reksstat.
Ya. Jadi kalau kita lihat di amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Itu ditandai dengan beberapa unsur pokok seperti pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Ya. Pemerintah diselenggarakan berdasarkan undang-undang, persamaan di depan hukum dan adanya peradilan administrasi dan unsur lainnya. Ya. Jadi kehidupan negara hukum Pancasila itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Ini kalau kalian dihadapkan di depan hukum juga harus ada perlakuan yang sama, adil. Ya. Kalau kalian misalnya amit-amit ya kalian berhadapan dengan hukum, kalian merasa tidak adil, kalian bisa cari advokat yang bisa mendampingi kalian. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ya. Jadi setiap orang siapapun kalau kalian bekerja, kalian harus tahu hak dan kewajiban kalian. Kalian teken kontrak kerja, kalian harus baca dulu kontrak kerjanya baru kalian tanda tangan. Karena di kontrak kerja itu ada hak dan kewajiban kalian. Jangan asal kalian main tanda tangan aja. Main tanda tangan aja dah. Nggak tahu di dalam ada apa. Rupanya di dalam kalian kerjanya lebih daripada 8 jam. Standar jam kerja itu 8 jam. Ya. Baca. Sama kalau kita dalam misalnya mengkredit sesuatu, itu nggak pernah kita baca. Senang kali kita kalau udah orang leasing itu datang, disuruh tanda tangan itu senang kali kita tanda tangan. Nggak kita baca isinya apa. Ya. Baca dulu. Kalau masih bisa dinegokan. Kalau kalian datang ngelamar kerja, oke, saudara kami terima, besok silakan datang tanda tangan kontrak kerja. Itu biasanya senang kali, besok datang langsung tanda tangan kontrak kerja, langsung kerja. Gak main baca-baca dulu, hati-hati. Banyak orang terjebak. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ya. Jadi setiap orang itu berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Jadi dalam pemilu kita itu sama posisinya dengan yang lain. Kalian menjadikan mau maju sebagai caleg pemilu, silakan. Ya. Oh, masuk partai misalnya untuk biaya kampanye segala macam biayanya besar kali. Ambil DPD. DPD nggak pakai partai. Kalian mau kampanye mau nggak kampanye silakan. Kalau kalian yakin kalian dengan duduk-duduk di rumah, kalian udah banyak kawan, mungkin kawan kalian milih kalian, udah kalian duduk aja di rumah. Ya kan? Nggak perlu keluar kampanye. Tapi kalau kalian mau belum yakin ya kalian tetap keluar uang, cari simpatisan, cari pendukung, adakan kampanye. Ya, peradilan harus independen. Apa independen itu? Bahwa yang pertama ketidakberpihakan atau impartiality.
Ini dilihat dari gagasan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta berdasarkan fakta-fakta persidangan. Ya. Kalian boleh pelajari putusan di situs Mahkamah Agung, itu kalian lihat. Yang menjadi pertimbangan hakim itu berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Ya, bukan saat kejadian. Fakta saat kejadian diketahui hakim di persidangan juga, saat dijelaskan oleh terdakwa, saksi dan jaksa. Karena mereka yang tahu. Maka kalau kita yang menjadi saksi, katakan apa yang kita ketahui. Kalau kita nggak ketahui, nggak usah mau jadi saksi. Ya. Nanti kalian disuruh jadi saksi, dibayar, kalian mau aja. Sementara kalian nggak tahu apa kasusnya. Kalian disuruh baca aja. Kalian nggak percaya, tekanan mentalnya tinggi kalian duduk di depan hakim itu. Saya udah pernah mengalaminya. Ya, persidangan pidana di Pengadilan Negeri Medan, saya duduk sebagai saksi. Itu duduk aja di depan hakim. Perasaan kita bukan sebagai saksi, sebagai terdakwa. Ya. Keterputusan relasi dengan aktor politik. Ya, pemutusan relasi dengan dunia politik penting bagi seorang hakim agar tidak menjadi alat untuk merealisasikan tujuan politik dan mencegah pelaksanaan suatu keputusan politik. Ya, jadi hakim seperti saya bilang, maupun kalian nanti misalnya jadi ASN, kalian tidak lagi punya hak politik. Ya, contoh, kalau kalian ada saudara misalnya polisi atau tentara, lihatlah saat pemilu dia nggak akan milih, dan nggak akan ada surat C4-nya itu datang ke rumah kita, nggak ada. Hak pilihnya sudah hilang. Begitu juga hakim, sama itu semua. Kalau pejabat-pejabat publik, polisi, jaksa, itu nggak ada. Ya. Kalau kita sebagai masyarakat umum masih bebas, ada hak politik kita kemana aja. Kita mau jadi pemilih, kita mau jadi yang dipilih, silakan. Tapi kalau kalian sudah mengikatkan diri, misalnya kalian jadi guru ASN, jadi guru PNS, kalian harus lepaskan dengan semua ikatan politik kalian. Mundur kalian. Kalau kalian sebelumnya mungkin udah terikat dengan satu partai politik, kalian harus mundur. Kalian harus bersifat profesional. Walaupun kalian hanya guru, tapi kalau gurunya sudah ASN, sudah PNS, kalian harus pegang itu. Kalian harus mundur semua. Inilah pertemuan kita hari ini. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.